Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Senang sekali saya Ibnu Fadil dapat menemani Anda di Berita Kaltim hari ini. Sejumlah informasi penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. 7 bangunan di Teluk Lerong Samarinda terbakar Selasa dini hari. Dugaan sementara, kebakaran disebabkan korsleting listrik. Tim gabungan di Tarakan meringkus 7 orang jaringan narkoba antar negara. Festival Band 2023 di Balikpapan berlangsung meriah dengan diikuti peserta dari berbagai daerah di Kaltim. Kebakaran ini terjadi di Jalan Siti Aisyah, Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu, Selasa dini hari. Api cepat membesar dan merambat ke rumah lainnya karena bangunan rata-rata terbuat dari kayu. Nurul, salah satu korban kebakaran, menyatakan api muncul dari rumah yang dihuni seorang nenek. Api yang bermula dari kamar itu dengan cepat membesar. Diduga api disebabkan oleh korsleting listrik. Nah, kayak gini kan, Acil tuh pertama bangun bekami, kok suara ribut di luar tuh. Kalian lihatlah si api itu, melihatlah keluar, api itu sudah di kebakaran ini, kamar kosong itu sudah ganal. Jadi baru di situ apinya. Cuma sudah ganal, Om. Anak bangun ini anak-anaknya semua keluar. Api itu ya dari situ. Oh, ini masih di dalam nih. Bu E-nya sudah lari. Yang naik Tuhan, katanya tuh Om, nenek mungkin 80-an kalau sawangan aja. Oh. Si keponakan tuh di jalan gak ada bulik. Oh, gitulah. Tapi dia dengar ledakan lah waktu. Enggak, ada melihat Om, cuma api itu ganal sudah. Oh, ganal sudah. Besar, Bu, ya. Petugas dan relawan damkar kesulitan menjangkau titik api. Itu karena jalan sempit dan minim sumber air. Akibatnya, 7 rumah gagal diselamatkan. Menghabiskan sekitar 7 buah rumah dan 1 terdampak. Demikian. Jadi berapa rumah Pak? Diulang lagi? 7 buah rumah, 1 terdampak. Oke, siap. Nah, ada kesulitan dalam pemadaman? Sangat sulit sekali karena di akses jalannya ada gang sempit, di gang roda, di gang apa? Gang mawar tadi. Kemudian jalan biasa juga akses mobil cuma 1 mobil saja yang lewat. Berapa lama upaya pemadaman? Sekitar 1 jam setengah dengan keinginan. Awas! Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini dan kobaran berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Saat ini polisi masih memintai keterangan saksi untuk memastikan sebab terjadinya kebakaran. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Kepanikan warga terjadi saat sebuah rumah di Kampung Keai, Kutai Barat terbakar Senin sore. Saat kejadian, rumah tersebut kosong ditinggal oleh pemiliknya yang pergi bekerja. Petugas pemadam yang bergerak cepat berhasil memadamkan kobaran kurang dari 1 jam. Meski begitu, 2 kamar hangus. Api cepat menjalar karena saat kebakaran cuaca tengah terik. Tidak ada. Kalau kerugian pasti ada, cuman kita belum bisa pastikan. Penyebabnya kenapa nih Bang? Penyebabnya juga belum diketahui penyebabnya apa. Kemudian Bang, tadi dalam proses pemadaman ada kendala nggak Bang? Tidak ada.
semua lancar, terus kita selesaikan dari awal sampai akhir, pastikan aman. Berapa unit bang pemadam yang turun? 1 unit, 1 unit ya. Berarti kurang lebih pemadaman tadi berapa lama nih bang? sekitar 45 menit. Belum diketahui penyebab pasti insiden ini dan kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Amir Hamzah dan Danis melaporkan dari Kutai Barat. Kebakaran hutan dan lahan ini terjadi di Kabupaten Mahakam Ulu. Ini mengharuskan petugas gabungan mulai dari BPBD, TNI, Polri, Dinas Lingkungan Hidup, dan masyarakat peduli dikerahkan untuk memadamkan api agar tidak meluas. Kepala Pelaksana BPBD Mahakam Ulu, Agus Darmawan menyatakan, kebakaran lahan terjadi di beberapa titik. Agar kobaran tidak meluas, mereka membagi tim menjadi beberapa kelompok. Upaya ini berhasil dan api bisa dipadamkan sebelum meluas, namun 1,5 hektar lahan telah hangus. Hari ini tanggal 24 September 2023, tim BPBD, TNI, Polri, dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mahakam Ulu berupaya memadamkan kebakaran lahan di Kecamatan Longbagun, Kampung Tubilang. Kira-kira kebakaran kurang lebih 1,5 hektar di lahan warga. Tim sudah berupaya memadamkan, api sudah padam, dan mudah-mudahan tidak terjadi penyebaran kebakaran hutan dan lahan. Petugas mengimbau warga untuk lebih berhati-hati saat membuka lahan. Itu dimaksudkan agar aktivitasnya tidak menyebabkan kebakaran hutan dan lahan. Amir Hamzah dan Danis melaporkan dari Kabupaten Mahakam Ulu. Petugas gabungan mulai dari BPBD, Damkar, relawan, dan beberapa instansi hingga Selasa siang masih berupaya memadamkan kebakaran di tempat pembuangan akhir sampah Bukit Pinang, Samarinda. Ini sudah 3 hari dikerjakan, namun api belum sepenuhnya padam. Itu terlihat dari kepulan asap dari tumpukan sampah tersebut. Kepala Pelaksana BPBD Kaltim mengaku akan membantu BPBD Samarinda dengan mengambil beberapa langkah. Salah satunya yakni berkomunikasi dengan wali kota agar beberapa perusahaan swasta yang memiliki alat berat ikut membantu memadamkan kebakaran. Nah, ini gunanya membantu membackup BPBD Kota Samarinda. Kemudian kita juga sudah berkoordinasi dengan KPH, Dinas Kehutanan, untuk juga menurunkan personel dan armadanya untuk membantu penanganan kebakaran di TPA Sampah. Memang untuk TPA Sampah ini perlu perlakuan yang sedikit berbeda dalam penanganannya. Insya Allah hari ini kami akan berkomunikasi dengan wali kota Samarinda ya. Kita berharap mungkin bisa meminta bantuan dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Kaltim yang memiliki peralatan khusus untuk penanganan kebakaran dengan kasus serupa.
Kebakaran TPA Bukit Pinang ini menyebabkan kepulan asap menyebar di beberapa lokasi, termasuk permukiman warga. Tim pemadam yang bertugas mengambil air dari hidran PDAM juga kerap kerepotan karena jalan masuknya tertutup asap tebal. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda.